Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dari UPT SMPN 1 Kanigoro, JGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar, kelas 029A, ingin menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya mendapatkan pendampingan dari fasilitator Bapak Rudi Haryono dan pengajar praktik Ibu Sri Utami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Saya Sulastri, JGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar, ingin menyampaikan kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Untuk itu, untuk memulai kegiatan ini, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari Waka Kesiswaan. Kepada Ibu Dina saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpah rahmat dan hidayahnya kita semua bisa melaksanakan kegiatan hari ini di ruangan tercinta ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang saya hormati Ibu Sulastri, yang saya hormati juga teman-teman semua, Bapak Ibu guru UPT SMPN 1 Kanigoro. Pada hari ini kita mengikuti diseminasi budaya positif aksi nyata JGP Angkatan 10 Ibu Sulastri. Dengan kita mengikuti kegiatan ini, diseminasi budaya positif ini, kita harapkan kita dapat membangun budaya positif di sekolah, terutama yang berkaitan dengan karakter anak. Makanya
budaya diseminasi budaya positif ini penting kita lakukan, karena kalau dilihat kita itu adalah sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik. Maka dari itu mohon untuk nantinya sekiranya kita mengikuti kegiatan ini dengan baik, supaya kita nanti menjadi seorang pendidik atau seorang pengajar itu nanti kita bisa lakukan dengan baik, dengan karakter yang baik juga. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina atas sambutannya. Untuk selanjutnya doa dipimpin oleh Bapak Darul. Monggo Bapak Darul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana amratini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana amratini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana amratini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darul. Semoga untuk kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar untuk satu atau dua jam ke depan. Saya mulai untuk diseminasi budaya positif Bapak Ibu. Konsep inti budaya positif nanti adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kemudian tema posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu nanti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dimensinya sebetulnya kita sudah tahu atau sudah kita pelajari pada awal kurikulum Merdeka kita laksanakan di sekolah. Nah, ternyata ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, nanti kita cari apa nanti maksudnya setelah kegiatan ini. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini tulisannya kecil-kecil, saya sambil duduk di Bapak Ibu. Nah, berdasarkan stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Berdasarkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah menang, tapi menang-menang. Jadi mencari solusi dari permasalahan dari murid, intinya seperti itu. Ini misalnya begini ya Bapak Ibu, kaitannya dengan teori kontrol itu. Misalnya penjenengan genggam tangan di sebelah kanan. Anggap apa yang penjenengan genggam ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan penjenengan. Cuma semuanya menggenggam tangan. Nah, kemudian dengan segala upaya, dengan segala bujuk rayu, penjenengan mencoba untuk membuka apa yang penjenengan yakini ini sesuatu yang berharga. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa tapi berat. Nah, coba, ini memang sesuatu yang berharga, dirayu, dicolek, dicubit, diintik-intik, digelitik maksud saya. Nah, ini nanti bisa nggak tangan penjenengan itu menggenggam, membuka? Ada yang bisa? Bisa. Ini penjenengan anggap adalah sesuatu yang sangat berharga. Penjenengan tunjukkan ke orang lain? Nah, tidak. Berarti yang bisa mengontrol untuk membuka tangan penjenengan ini siapa? Diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol kita untuk melakukan sesuatu adalah diri kita pribadi. Artinya jika orang lain yang mengontrol, tidak bisa, karena kita tetap yakin bahwa ini tidak akan kita buka meskipun diancam, dibujuk rayu, diberikan nanti saya berikan es ya, nanti saya berikan bakso ya. Ini tetap saja tidak mau karena ini dianggap adalah sesuatu yang berharga. Itu kaitannya dengan teori kontrol, bahwa yang bisa mengontrol apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Makanya tadi ada ilusi kaitannya dengan miskonsepsi tentang teori kontrol tadi. Lanjut ya Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Nah, ini saya ingin ada yang membacakan kaitannya disiplin positif itu berasal dari apa? Buah ini yang paling dekat dengan disiplin, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Demikian. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Bu Lilis ya. Untuk ini ada 3, monggo Bu Lilis. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Terima kasih Bu Lilis. Untuk selanjutnya saya minta dari Bapak, ada 2 Bapak ini, Pak Daru, Pak Daru, monggo. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, dari apa yang sudah dibacakan oleh teman-teman tadi, ada disiplin itu berasal dari kata disiplina. Kalau tidak salah ini dari bahasa Latin,
Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita sehingga anak-anak memiliki nanti disiplin positif. Nah, monggo dibuka di bagian LK1 ini biar nanti lebih paham lagi kaitannya. Ada 4 pertanyaan kalau tidak salah kaitannya dengan budaya positif ya. Ini tolong dijawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Apa saja contoh budaya positif? Di sini kok disiplin positif, apa bedanya dengan budaya positif? Kemudian apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah? Kemudian apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian yang keempat, bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang positif di sekolah? Kemudian bagaimana menerapkannya di dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? Monggo nanti jawabannya dijawab di kertas post-it di Bapak Ibu. Monggo saya beri kesempatan untuk menjawab di kertas post-it 5 menit dari Bapak Ibu. Nanti dari hasil yang berjenengan tulis nanti dipasang di kertas plano. Monggo Bapak Ibu yang sudah untuk menyampaikan hasil jawaban di kertas plano sesuai dengan nomor yang ada. Untuk contoh budaya positif bisa diletakkan di tulisan contoh budaya positif. Atau kalau memang bisa dilihat satu ya tidak apa-apa, berarti di nomor 1 gitu.
nanti yang terakhir menjawab pertanyaan satu Tari. Nah, semuanya sudah ya. Monggo Bu Tari dari hasil jawaban nomor 1 berikut contohnya dibacakan. Dan banyaknya semuanya satu. Monggo Bu Tari dibacakan dulu pertanyaan dan jawaban yang sudah didapat oleh teman-teman. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Apa saja contoh budaya positif? Jawaban yang pertama adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Yang kedua, budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, bertanggung jawab. Selanjutnya, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Yang keempat, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang. Yang terakhir, keyakinan atau kebiasaan yang berkembang dalam diri pribadi. Contoh budaya positifnya, yang pertama, datang tepat waktu. Lalu yang kedua, 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, mengerjakan tugas tepat waktu, dan menepati keyakinan kelas. Yang satunya, contoh budaya positif, menaati peraturan dan tata tertib sekolah, datang tepat waktu ke sekolah. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, menerapkan disiplin positif. Yang pertama, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan sekolah, berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk melakukan perubahan, lalu selalu mendampingi siswa di kelas. Kesimpulannya untuk yang nomor 1, budaya positif adalah Kesimpulannya, jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid bisa berkembang dan menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. jawaban teman-teman. Jadi bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada anak, sehingga anak atau murid itu berkembang lebih merdeka, kemudian lebih bertanggung jawab, kemudian dengan penuh hormat. Nah, saya simpulkan di sini, disiplin positif adalah bagian dari budaya positif. Sebagai seorang guru penggerak yang kemudian saya sampaikan ke penjenengan, sangat berperan penuh untuk memberikan keteladanan dan mampu menggerakkan murid-muridnya
untuk melaksanakan disiplin dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi panjenengan sebagai seorang pendidik ini juga harus bisa mendampingi anak-anak untuk melaksanakan disiplin positif ini. Kemudian selain memberikan keteladanan juga perlu memotivasi dan memberikan penguatan dengan harapan murid-murid akan melakukan hal-hal yang positif baik di sekolah maupun di rumah untuk meningkatkan belajarnya, intinya seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kita wajib untuk mendampingi anak-anak, membersamai anak-anak untuk melaksanakan hal-hal positif di sekolah sehingga bisa anak-anak belajarnya lebih meningkat lagi. Untuk selanjutnya adalah tadi nilai-nilai positif itu dikembangkan dari nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan yang universal, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yang sudah dikembangkan di sekolah kaitannya dengan kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ini. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang dari institusi IB Primary Years Program FYP, IB itu inspired by, ini ada suatu program pendidikan yang dilaksanakan untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Itu intinya adalah menanamkan tentang karakter. Kalau di Indonesia yang saya tahu adalah Yayasan Mata Hati dari World Center Indonesia itu yang diketuai oleh Kak Jun, itu termasuk pendidikan karakter yang ada di negara kita. Kalau di luar negeri namanya IB Primary Years Program atau FYP. Nah, ini yang dikembangkan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Barangkali itu nanti bisa dikembangkan juga di sekolah untuk menguatkan karakter anak-anak. Kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati apa sama dengan jujur ini. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan universal itu yang umum yang dikembangkan di berbagai negara. Nah, yang lebih spesifik di negara kita adalah profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut, bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang satu adalah bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kemudian penguasaan atau power, kebebasan, freedom, kemudian kesenangan atau fun. Nah, untuk selanjutnya, menurut penjenengan, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kalau di sini kan ada 5 kebutuhan dasar yang menurut yang penjenengan paham itu apa? Yang dimaksud tuliskan di kertas post-it dulu gitu. Mau dibagikan? Masih ada? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Nah, ini yang sudah ditayakan kan 5 kebutuhan dasar manusia.
Bapak Ibu jangan ditempel dulu, nanti saya tanya dari sini saja. Bu Hani sudah selesai, monggo Bu Hani disampaikan apa kebutuhan dasar ini. Jadi saya akan menjawab mengenai pertanyaan apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam upaya untuk mempertahankan hidup dan bersosialisasi dengan orang lain. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Bu Lulu, monggo, kelihatannya juga sudah. Monggo ke depan Bu Lulu. Nanti pasti yang lain dapat giliran. Dan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Barangkali ada satu lagi Bu Nisa yang tadi belum. Kalau Bu Nisa. Nanti sekaligus menyimpulkan ya Bu Nisa. Iya, harus bisa. Baik, untuk pertanyaan tadi, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita laksanakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar itu dengan baik. Terima kasih. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, untuk kebutuhan dasar ini merupakan unsur-unsur yang kita butuhkan untuk memenuhi semua kebutuhan kita, baik fisiologi maupun psikologi. Terima kasih. Bu Nisa ini berbicaranya terlalu cepat. Mungkin mau cepat-cepat pulang. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Jika salah satu tidak terpenuhi, bagaimana? Nah, nanti akan kita lihat selanjutnya. Jika kebutuhan dasar itu tidak tercapai, barangkali anak didik kita akan melakukan beberapa hal yang di luar kendali, atau mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya untuk memenuhi unsur kebutuhan dasar itu. Lanjut tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ekstrinsik. Nah, dua motivasi ekstrinsik ini sifatnya hanyalah sementara karena motivasi dari luar, kecuali yang dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Untuk selanjutnya tentang hukuman disiplin. Disiplin itu ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, biasanya yang membuat hukuman ini siapa? Biasanya yang posisinya lebih tinggi di suatu lembaga. Di sini disebutkan adalah dibuat oleh guru-guru. Nah, kita harus bisa mewaspadai ini. Intinya kita tidak boleh memberikan hukuman kepada murid. Kemudian menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Itu adalah sebuah hukuman. Kemudian untuk disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, murid anak
murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi memberikan motivasi positif itu termasuk konsekuensi. Kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, penahanan, detention. Kemudian sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak. Jadi ada kesepakatan. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Misalnya jika kamu datang terlambat lagi, konsekuensinya harus begini. Itu termasuk konsekuensi karena ada kesepakatan sebelumnya. Tetapi jika tidak, itu adalah hukuman. Nah, kemudian yang kita bahas lebih lanjut adalah restitusi. Jadi intinya adalah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Tadi yang kita belajar membuka penutup tangan itu tadi. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Intinya anak diajak kompromi berupa undangan untuk mengadakan restitusi untuk penyelesaian masalah, dibuat oleh murid atau anak. Jadi anak memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Ada lagi kaitannya 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti kita berada di dalam posisi yang mana? Ini saja yang kita tentukan kaitannya 5 posisi kontrol. Itu ada penghukum. Nah, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Yang paling baik posisi kita adalah sebagai manajer. Nah, kemudian untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Kemudian untuk teman atau pemantau, identitas berhasil atau sukses. Kemudian untuk manajer yang saya sampaikan itu adalah yang terbaik adalah identitas berhasil atau sukses. Berarti ada yang memposisikan sebagai teman, pemantau, dan manajer. Untuk posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah itu adalah identitas gagal dan tidak diperkenankan untuk penyelesaian masalah terhadap anak dengan cara seperti ini. Begitu Bapak. Penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, selanjutnya diharapkan di setiap kelas atau di masing-masing kelas untuk membuat keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas bersama anak-anak. Nah, bentuk keyakinan kelasnya adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak sampai 20 keyakinan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah. Kemudian untuk keyakinan kelas ini nanti diupayakan juga bisa menjadi keyakinan sekolah. Saya membayangkan ketika di masing-masing kelas membuat keyakinan kelas, kemudian sekolah juga membuat keyakinan sekolah yang berseberangan, ini alangkah menjadi rumitnya bagi anak-anak. Jadi nanti saya sarankan teman-teman ketika nanti menjadi wali kelas di awal tahun pelajaran untuk membuat keyakinan kelas yang mungkin disesuaikan dengan keyakinan
sekolah yang sudah dibuat sebelumnya. Barangkali begitu Ibu Dina, nanti langkahnya sehingga bisa saja untuk kelas 7 memang sedikit berbeda dengan kelas 8, kelas 9, karena mungkin kelas 9 usianya berbeda dengan kelas 7, atau mungkin dibuat sama seluruhnya sehingga tidak ada yang berbeda-beda keyakinan yang dibuat oleh kelas maupun oleh sekolah, sehingga tidak membuat anak pusing untuk menyepakati atau menepati tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seperti ini menurut penjenengan, nah ini saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Jadi bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah. Tolong dituliskan di kertas post-it, nanti juga disampaikan di depan agar ketika penjenengan nanti berada di kelas tahu apa yang harus penjenengan lakukan. Sudah Bapak Ibu, yang sudah dulu siapa? Jangan berhenti terus dulu. Waduh ini bukan yang nomor yang sudah di depan. Apa itu kelihatan? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang disepakati, baik itu secara tersurat maupun tersirat, yang akan dilakukan untuk memotivasi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, tadi Pak Yoga yang masih diam saja, monggo. Nah, disampaikan apa itu keyakinan kelas. Sambil membaca tidak apa-apa, karena yang menulis kan dengan sendiri. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan sendiri memiliki nilai kebijakan universal yang disepakati dengan latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Terima kasih. Saya luruskan, nilai kebajikan bukan kebijakan. Jadi maknanya berbeda. Nilai kebajikan, kebajikan itu kan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, gitu ya. Jadi biar nanti tidak salah ketika membuat keyakinan di kelas itu. Sambung saya lanjutkan ya. Jadi keyakinan kelas adalah keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu sifatnya umum, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Saya sampaikan tadi memotivasi secara intrinsik itu. Nah, nanti
perlu panjenengan cari nilai-nilai kebajikan apa saja yang nanti patut dikembangkan untuk menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya adalah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. 3 tahapan dalam segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas. Segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Berikutnya adalah yang kedua, validasi tindakan salah. Yang salah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan anak perlu ada tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi dengan membuat pertanyaan mengapa kamu melakukan hal itu, kemudian bukan mencari salah tetapi untuk mencari solusi. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari apa yang sudah diyakini pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, barangkali nanti ketika anak membuat kesalahan itu kita perlu menanyakan keyakinan yang sudah dilanggar. Itu keyakinan yang mana yang sudah dilanggar. Kalau sudah melanggar, kemudian apa yang harus dilakukan? Intinya misalnya memperbaiki diri atau mungkin meminta maaf ketika berbuat salah kepada temannya atau mungkin kepada gurunya. Nah, kemudian tujuan dari 3 tahapan segitiga restitusi ini menurut dengan apa? Tadi di awal sudah saya singgung. Barangkali ada yang bisa langsung menjawab. Tujuan penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Budina, monggo ke depan Budina. Tujuan dari segitiga restitusi, tujuannya yaitu menjadikan murid menjadi lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih Budina. Jadi tujuan kita menyelesaikan permasalahan anak dengan menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi itu adalah untuk menjadikan murid lebih mandiri, kemudian merdeka dan bertanggung jawab. Nah, kuncinya di kurikulum merdeka itu seperti ini. Bukan kok merdeka merusak karepe dhewe, tidak, tetapi tetap ada tahapan-tahapan yang harus disepakati atau diikuti bersama. Nah, ini saya tayangkan kasus untuk kasus pertama. Sebentar saya cari videonya. Ini kasus yang anak-anak sering terlambat ke sekolah. Anak ibunya yang bagus ini.
Ini karena cuplikan yang sebentar. Nah, ini khusus anak yang sering terlambat ke sekolah. Mana ya yang berikan tahu? Oh ini. Ini langsung penanganannya dulu ya Bapak Ibu. Sayang kok nggak ada suara. Suaranya keras banget. Nah ini untuk penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi. Bisa. Tadi sudah tahu bahwa nanti jadi kebenaran kamu nanti disampaikan bahwa kamu sering terlambat ke sekolah. Ya. Terus menurut kamu berapa kali kamu terlambat? Sebetulnya tidak ada orang yang tidak pernah mempunyai kesalahan. Sebenarnya kesalahan itu manusia. Itu pun juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi kamu menyadari kesalahanmu dan mau melakukannya. Terus untuk kamu tidak atau terlambat ke sekolah itu menurut kamu kesepakatan yang sudah kita buat di sekolah itu yang kamu lihat tentang kamu menyadari itu berarti kamu mau memperbaikinya. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk berikutnya? Terus hasilnya menurut kamu ketika terlambat itu apa sampai siapa yang kamu sampaikan di intinya kamu menyadari kesalahanmu kemudian berikutnya mau memperbaiki kesalahan itu. Apa tadi yang harus kamu perbaiki berikutnya? Nanti tidak terlambat ke terima kasih bisa. Jadi apa yang sudah kamu lakukan hari ini berikutnya kamu berbagi lebih baik. Begitu ya. Selanjutnya tanggapan atau respon dari Izzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa tinggi kelas 8E berdasarkan kesehatan Kesok merasa senang dengan penyelesaian masalah yang saya alami. Saya harus belajar disiplin dan menghargai waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kayaknya di selalu di belakang. Ini untuk selanjutnya contoh kasus yang kedua Bapak Ibu.
pikiran, kita selesaikan dengan pikiran sama-sama. Selanjutnya mana ya? Poin untuk penanganan dua siswa. Ini siswa yang sebetulnya orang itu tidak pernah yang tidak bersalah, semua orang pasti sudah bersalah, tapi selama ini itu tidak ingin mencari siapa yang salah dan benar, seperti permasalahan apa yang kamu tahu selanjutnya itu tanggapan dari siswa Bapak Nasa. Dari dua permasalahan barangkali penjenengan bisa mengidentifikasi dari apa tadi yang sudah saya jelaskan, barangkali untuk yang video pertama yang kaitannya dengan izah itu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu mana yang belum terpenuhi. Jadi dia akan bermain karena bermain HP, kemudian sampai larut malam. Itu 5 kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Tadi kan 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup tadi ya, kemudian kasih sayang dan bahasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Barangkali yang belum terpenuhi yang dan ini dari 5 kebutuhan dasar ini rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia membuat atau berbuat sesuatu yang intinya dilupakan mungkin oleh keluarganya, kemudian membuat kesenangan sendiri. Kemudian kalau yang
Tadi untuk NASA dan Okta tadi bukan kaitannya dengan ini, tapi kaitannya dengan bagi hukuman, kemudian dalam menyelesaikan permasalahan tadi posisi guru tadi sebagai kontrol guru, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, sebagai manajer. Itu yang terkait yang nanti perlu kita terapkan untuk kedepannya nanti. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu Guru, saya dan juga termasuk panjenengan. Nah, selanjutnya ada satu contoh kasus. Nah, kasus pertama ini saya bacakan, nanti penjelasannya bagaimana begitu ya, sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Dari kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Lanjutannya, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, pertanyaannya, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kemudian yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Monggo dijawab di kertas post-it
satu pertanyaan, satu kertas post-it. Sudah selesai Bapak Ibu. Mohon yang sudah menyelesaikan jawaban untuk nomor 1 dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Sandi. Kalau bisa disesuaikan nanti yang untuk segitiga restitusinya, yang bagian menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian untuk segitiga restitusi yang bagian yang mana untuk menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, yang ketiga yang ada validasi tindakan yang salah. Nomor 1 sudah siap Bapak Ibu, monggo disampaikan Bu Ratna atau Bu. Bisa sebisa mungkin yang berjalan pahami, biar nanti selanjutnya punya pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan. Monggo Bu bisa atau Bu Ratna. Bu Ratna mungkin ya, monggo. Dalam kasus ini, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Untuk langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yang pertama adalah memanggil Vivi dan Natali untuk menanyakan tentang laporan Ibu Eni untuk mencari akar permasalahan. Kemudian yang kedua adalah menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada, yaitu adalah mendorong untuk bertanggung jawab dan memikirkan solusi. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan penjelasan Vivi dan Natali, yaitu adalah memahami alasan dibalik tindakan tersebut. Kemudian meminta Vivi dan Natali untuk mengusulkan cara untuk mengganti rasa tidak dihormati, yaitu adalah termasuk memikirkan dampak. Yang kelima adalah menyetujui usulan Vivi dan Natali untuk mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas dan mengirim email kepada Ibu Eni. Itu adalah sebagai pemberi dukungan untuk memperbaiki diri. Kemungkinan berikut. Terima kasih. Apa yang sudah disampaikan Bu Ratna jelas, hanya saja tadi untuk menstabilkan identitas yang mana, kemudian validasi tindakan yang salah itu yang mana, itu belum dimunculkan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, kalau kita cermati bersama dengan memanggil Vivi dan Natali, nomor 1 tadi yang disampaikan oleh Bu Ratna itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua menanyakan apakah bersedia melakukan
perbaikan atas permasalahan yang ada. Hasil tadi adalah validasi tindakan yang salah. Begitu ya. Untuk selanjutnya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Monggo, ini siapa? Monggo dulu. Menurut saya, restitusi yang diusulkan itu sudah sesuai, karena memang langkah-langkahnya itu memang betul. Langkah-langkahnya tersebut adalah sebagai berikut: diskusi kelompok tentang keyakinan kelas. Dengan diadakannya diskusi kelompok, maka itu nanti akan membantu mereka untuk memahami dan pentingnya rasa tanggung jawab. Yang kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni. Dengan mengirim email, maka mereka menyesali tindakannya dan mau minta maaf. Dan yang ketiga adalah memberitahu kepala sekolah tentang usulan mereka untuk menjadikan Ibu Eni sebagai guru pengganti, karena ini menunjukkan rasa tanggung jawab atas tindakan mereka. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Tadi dikatakan bahwa restitusi yang sudah diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Jadi diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, mengirim email kepada Ibu Eni sebagai bentuk permintaan maaf, selanjutnya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk Ibu Eni sebagai guru pengganti yang bertanggung jawab. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Ini dari Bu Siti, Bu Wahyuni, atau Bu Monggo, Bu Hani. Kalau kaitannya dengan posisi kontrol guru, yang ini perlu diperhatikan. Bicara mengenai posisi Bu Eni di sini memiliki posisi sebagai teman, karena beliau memberikan saran kepada Vivi dan Natali untuk memperbaiki sikap mereka dengan mencoba mengarahkan ke sikap yang positif, yaitu menghargai orang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Jadi ternyata Bu Eni memposisikan dirinya sebagai teman. Ini yang memposisikan diri sebagai teman ini salah satu identitas sukses ya tadi. Lanjut untuk nomor 4, jika Anda adalah Pak Hasan, Dina bayangkan bahwa Anda adalah seorang kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah ini kalau Pak Hasan mungkin Pak Dahrul yang cocok ini. Pak Dahrul jadi Pak Hasan. Terima kasih. Tanggapan kami yakni tanggapan kami adalah setuju, karena dalam upaya untuk mengatasi permasalahan dalam kelas, siswa yang bermasalah harus ditanya terlebih dahulu mengapa melakukan hal tersebut terhadap Bu Eni. Kemudian Bu Santi, di sini Bu Santi juga berusaha untuk memecahkan masalah dan memperbaiki sikap siswa terhadap guru. Terima kasih. Terima kasih Pak Daru sudah memposisikan sebagai Pak Hasan. Jadi memposisikan di sini kaitannya langkah yang bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi dengan positif. Ibu Santi telah menunjukkan profesionalisme dan kepedulian terhadap murid-muridnya.
Beliau telah menangani situasi dengan cara yang konstruktif dan solutif, jadi tidak hanya menyalahkan TV dan lain-lain. Usulan restitusi yang diberikan oleh Ibu Sakti dan Vivi dan Natali menunjukkan bahwa mereka semua ingin belajar dari kesalahan dan memperbaiki keadaan. Jadi kesimpulannya adalah beliau telah menunjukkan contoh yang baik kepada murid-murid tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan konstruktif. Kasus di atas, Ibu Eni telah mengambil posisi sebagai teman. Dengan bekerjasama, semua pihak dapat membantu murid-murid untuk belajar dari kesalahan mereka dan menjadi individu yang lebih baik. Yang terakhir, kesimpulan dari kegiatan pada hari ini adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai posisi manajer dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan murid lebih kuat secara pribadi. Murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi intinya yang semula kita memposisikan diri sebagai penghukum atau pemantau untuk tidak seperti itu, jadi kita bisa lebih belajar untuk bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kepentingan murid, sekali lagi untuk kepentingan murid dan murid. Dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi budaya positif, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.